Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ardani. Saya dari kelompok 13 bersama teman saya Mita akan mempresentasikan tentang properti line hash. Langsung saja, properti line hash yang ada di CSS ini adalah untuk mengatur jarak antar paragraf di dalam sebuah halaman website. Properti line hash ini juga digunakan untuk mengatur ketinggian kotak garis elemen dan juga untuk mengatur jarak antar garis dasar dua garis yang berdekatan. Fungsi dari properti line hash ini juga sama tadi dengan pengertiannya, yaitu untuk mengatur jarak antar paragraf di dalam sebuah halaman website. Fungsi dari properti CSS line hash yang lain itu bisa dibilang sama seperti fungsi line speaking yang ada di Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Saya singkat. Di sini saya masukkan untuk ukuran fontnya itu 20 pixel, untuk line hash-nya 1,4 ya. Nah, jadi nanti outputnya bakalan jadi seperti ini. Kemudian kita bakalan coba. Nah, jadi saya pakai notepad, kemudian karena saya sudah mencobanya, saya tinggal buka. Nah, ini code sama kayak seperti yang di sini. Masukin dan kita save. Kemudian kita coba buka. Nah, jadi bakalan jadinya seperti ini. Kenapa ini berbeda dengan hasil yang ada di PPT? Karena di sini angkanya line hash ini 2,5. Kalau kita ubah jadi 1,4, kita save dan kita buka. Nah, maka outputnya sama dengan yang di PPT. Nah, jadi fungsi dari line hash ini adalah untuk mengatur jarak antara satu garis ini dengan garis ini. Kita lanjut. Nah, jadi properti CSS line hash ini juga digunakan untuk mengatur jumlah ruang di atas dan di bawah elemen inline elemen yang menampilkan inline dan display inline block. Perbedaan antara tinggi konten dan tinggi baris yang ditentukan disebut memimpin. Properti line hash juga digunakan secara luas untuk mengatur garis depan teks. Jika nilai tinggi baris lebih besar dari nilai ukuran font elemen, perbedaan antara nilai tinggi baris dan nilai ukuran font adalah teks terdepan. Bagian depan dipotong setengah, menghasilkan setengah depan, dan distribusikan di bagian atas dan bawah konten inline, sehingga elemen inline dipusatkan di dalam kotak baris, tapi kecuali jika perataan diubah menggunakan properti perataan vertikal. Selanjutnya, properti line hash dapat mengambil nilai kata kunci normal atau dapat diatur menggunakan angka, panjang, atau nilai persentase. Lihat bagian nilai di bawah untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana masing-masing nilai dihitung. Ketika mengambil nilai angka, dikatakan memiliki nilai unit place yang biasanya lebih disukai daripada nilai unit. Kaskade garis tinggi, dan karenanya turunan elemen akan mewarisi nilai yang dihitung dari induknya. Dan nilai yang dihitung ini mungkin tidak cocok untuk ukuran font yang diterapkan padanya. Dan mungkin kalian berakhir dengan perilaku tak terduga. Misalnya, jika elemen kalian memiliki ukuran font yang ditetapkan ke 16 pixel dengan tinggi garis 120%, nilai ketinggian garis yang dihitung adalah 16 pixel kali 120/100, sama dengan 19,2 pixel.
Jika elemen berisi elemen anak dengan ukuran font 24 piksel, tinggi baris yang diwarisi oleh anak akan 19,2 piksel, yang sangat kecil untuk ukuran font 24 piksel. Dan karena itu, kami sebutkan sebelumnya, teks dari satu baris akan tumpak tindih teks dari baris. Jika elemen memiliki tinggi garis tanpa unit, anak akan mewarisi nilai tinggi garis itu sendiri, dan bukan nilai yang dihitung dari induknya. Dan oleh karena itu, nilai tinggi garisnya akan dihitung berdasarkan ukuran fontnya sendiri, bukan dari ukuran induknya. Jadi, dalam contoh, jika induk memiliki tinggi garis 1,2, anaknya akan mewarisi nilai tinggi garis 1,2 yang akan dikalikan dengan ukuran font 24 piksel untuk menghitung ruang antar baris teks dan MDAH. Tidak ada teks yang overflow atau overlap. Jadi, sebagai rekomendasi umum, selalu lebih disukai untuk menggunakan ketinggian baris tanpa unit. Berikut adalah contoh yang kami berikan. Di sini ketinggian baris, paragraf, teks, dan judul. Tinggi baris yang disarankan untuk paragraf adalah 1,4 dan untuk heading 1,2. Nilai-nilai ini umumnya memberikan pengalaman membaca yang baik. Di sini kami menggunakan font ukuran 20 piksel dengan line height 1,4 dan baris anaknya itu menggunakan line height 1,2. Ini hasil outputnya. Oke, sekarang kita operasikan ke dalam aplikasinya, yang dimana menggunakan font size 20 piksel dengan line height 1,4. Di sini juga kita bebas menggunakan line height ukuran berapa, misalnya menggunakan persentase, IM, serta menggunakan piksel. Tergantung dari kita sendirinya juga. Setelah kita save, kemudian kita akan menjalankan kode tersebut. Dan inilah hasilnya. Kemudian kita akan mencoba dengan ukuran yang berbeda, yaitu dengan line height 3,0. Dan font size-nya kita ubah menjadi 16 piksel. Dan kita save kembali. Dan dijalankan. Udah, inilah hasilnya yang berbeda dari pertamanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang properti line height. Mohon maaf jika penjelasan kami kurang lengkap ataupun kurang jelas. Terima kasih.